Puji nama Tuhan, dari tempat ini bersama seluruh imam yang melayani ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom saudara. Selamat pagi untuk kita semua. Saya yakin dan percaya saat ini saudara datang dengan hati yang rindu. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat setiap nyanyian kita. Amin. Untuk itu sebelum kita masuk dalam pujian kita, saya ajak kita semua tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kami datang Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami rindu biarlah Tuhan Engkau menjamah setiap kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Biarlah kami boleh memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang kami nikmati sampai saat ini. Kami percaya Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh datang mempersiapkan diri kami untuk masuk di hadirat-Mu. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Untuk itu tak henti-hentinya kami menaikkan ucapan syukur kami. Kami membawa seluruh kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Kami boleh merasakan hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu menjamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami. Kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa setiap pujian kami. Ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah, mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Sekali lagi katakan, ku datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ku datang ke hadirat, kami membawa pujian kami dengan segenap hati kami Tuhan. Segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulia, mulialah nama. Mari kita bangkit berdiri saudara, sama-sama katakan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di
tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku. Sekali lagi mari, musik setengah suara jemaat katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Mari saudara sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Segala puji, hormat, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya lagi saudara katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau di tempat yang maha. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, oh ya, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku, Allahku, Allahku, ya Rajaku, oh Allahku, ya Rajaku. Naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak terima sembah kami Tuhan. Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Kami buka setiap hati kami. Mari Engkau jamah kami Tuhan. Jamah setiap hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Oh Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu segala pujian kami. Dan henti-hentinya kami menaikkan ucapan syukur kami. Buat setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama saudara katakan, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, oh bagi Dia, bagi-Mu segala pujian kami Tuhan. Pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
selamalah. Lagi saudara sambil angkat tanganmu. Oh, bagimu segala pujian kami, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya. Sekali lagi saudara katakan, selamanya, selama-lamanya. Berikan pujian, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian kami. Haleluya. Mari jemaat silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Mari kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan saudara. Kita mau angkat satu nyanyian. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Haleluya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Amin. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung ya. Lagi saudara, lebih semangat lagi kita mau katakan, di badai topan dunia, katakan Tuhanlah perlindunganmu. Amin. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Lambaikan tanganmu saudara, katakan Yesus gunung batu di dunia. Amin. Di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung ya Yesus. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung ya Yesus. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari cepat kita bangkit berdiri. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan. Amin. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat sekali lagi saudara sambil melambaikan tanganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia. Amin. Di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung. Katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan?
dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama ada kemenangan, kemenangan, amin. Dalam nama Yesus, dalam nama iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Katakan Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Amin. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Yesusku 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 luar. Sekali lagi katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar. Saudara katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Lagi katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Yesus kita luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Mari jemaat silakan duduk kembali. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari sekali lagi kita persiapkan hati kami. Kami ingin memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku,
segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku Tuhan. Terutama bagiku. Penyertaan-Mu segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari saudara, sekali lagi kita bangkit berdiri hadapan Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Terutama bagiku. Mari semua yang merasakan anugerah Tuhan, angkat tanganmu saudara, katakan anugerah-Mu. Amin. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Lebih sungguh-sungguh katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu begitu besar. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu
kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kasih karunia. Itulah yang membuat kami ada sebagaimana kami ada. Di pagi hari yang Tuhan siapkan bagi kami untuk menerima berkat surgawi. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus ialah penolong kami. Roh Kuduslah yang mencurahkan kasih rata di dalam hati kami. Sehingga kami boleh mengasihi Engkau, boleh melayani Engkau dengan hati yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu menjadi berkat untuk kami semua. Berkati semua kami, tidak ada yang dilewatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan salam. Shalom semua. Tuhan Yesus memberkati kita di hari ini. Tuhan ingin kita jangan kasih itu menjadi dingin. Kasih itu bisa menjadi luntur, menjadi dingin. Tapi jangan terjadi pada kita. Ya. Jadi itulah hari ini saya memberi tema, jangan kasih menjadi dingin. Kasih itu tetap harus menyala. Ya. Kita berada di akhir zaman akhir. Betul-betul akhir zaman akhir di mana akhirnya sudah hampir tiba. Ibarat orang berlomba lari, ya, itu biasanya sudah hampir finishnya banyak yang gugur di situ, tidak bisa masuk final. Jadi itu perlombaan lari yang dimana sudah hampir dekat garis akhir, tapi tidak bisa masuk. Ya. Demikian juga dengan kita gereja Tuhan. Jangan sampai sudah hampir akhir, tapi kita tidak masuk. Karena kasih itu menjadi dingin. Ya. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah terlalu amat sangat dekat. Saya sangat yakin itu melihat keadaan situasi dunia. Saya sangat amat yakin bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak akan lama. Persiapkan dirimu, tetapi walaupun saya menyerukan siapkan dirimu, banyak gereja Tuhan, orang Kristen, orang percaya tidak siap menyongsong datangnya Tuhan yang kedua kali. Banyak yang gugur seperti tadi saya katakan, berlomba tapi sudah hampir finish tidak masuk. Itu mesti kita perhatikan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Yang terpilih itu yang bertahan. Kasihnya bertahan, kerajinannya bertahan, semuanya dalam hidupnya. Ya. Jadi kita perlu bertahan. Jangan sampai kita tidak mencapai garis final. Perhatikan baik-baik, sebab banyak orang gugur. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Sedikit itu yang masuk final, finish. Sampai akhir dia berlomba. Ya, lari dia berhasil. Mendapat apa? Mahkota. Mendapat apa? Piala kemenangan. Nah, salah satu penyebab orang Kristen tidak masuk finalnya karena kasihnya menjadi dingin. Tawar. Ya. Seperti
Tuhan Yesus sendiri berkata, karena hari-hari ini banyak kedurhakaan, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Waspada. Tuhan Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu yang kedua kali? Tuhan berkata, awas penyesatan. Jadi hari-hari ini kalau kita tidak maju, tidak suka dengar firman, tidak suka diajar, kita diingatkan Tuhan jangan sampai disesatkan, penyesatan. Ya, penyesatan, dan karena banyak penyesatan, banyak murtad, banyak orang durhaka, lalu kemudian banyak orang kasihnya menjadi dingin. Ini waktu kita harus saling mengingatkan, mendorong dalam kasih. Gereja Tuhan harus siap mendengar pengajaran dan ditegur oleh pengajaran. Kalau tidak bisa gagal. Ya. Sebab neraka bukan 1 triliun tahun. Sampai 1 triliun tahun orang itu keluar dari neraka, tidak. Neraka itu selama-lamanya. Tidak ada limit waktu di sana. Kalau sudah masuk dalam neraka, sudah terbuang dari Tuhan, itu tidak ada lagi harapan. Sekarang masih ada harapan. Masih ada kesempatan. Pakai itu. Ya. Neraka itu bukan 1 triliun tahun. Tidak, selama-lamanya. Dan surga juga bukan cuma 1 triliun tahun kita nikmati, tapi selama-lamanya, selama-lamanya. Kita harus percaya itu ada surga dan ada neraka. Kita harus percaya itu bahwa ada Tuhan. Karena kita lihat alam semesta ini, siapa yang bisa buat daun, pohon? Siapa yang bisa kasih nafas? Walaupun Allah itu kita tidak bisa lihat, tetapi Allah itu ada. Dan dia juga ada di tengah-tengah kita lewat Roh yang kudus. Jangan orang Kristen itu tidak percaya, acuh tak acuh. Sudah dengar teguran firman tidak mau bertobat. Nah ini bodoh namanya. Ya bodoh. Matius 24 ayat 3. Injil Matius 24 ayat yang ketiga. Permulaan penderitaan. Ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, Ya. datanglah murid-muridnya kepadanya Ya. untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ya. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi. Ya. Dan apakah tanda kedatanganmu Apa tanda-tanda kedatangan Tuhan? Terus. dan tanda kesudahan dunia? Ya. Jawab Yesus kepada mereka, Ya. waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waspada, jangan disesatkan. Nabi palsu. Ya, tapi disesatkan oleh roh-roh itu juga. Ya. Hati-hati. Kita harus banyak bersekutu, banyak berkumpul. Ya, seperti yang dikatakan Ibrani 10, harus ada apa? Pertemuan ibadah semakin giat. Karena di situ kita diajar, kita dididik, kita dengar pengajaran, kita saling menguatkan, saling mendorong. Jangan suka menyendiri. Ya. Harus bersatu dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Nah. Dikatakan Tuhan apa? Waspada, jangan ada yang menyesatkan. Ayat 10 dan 11. Dan banyak orang akan murtad. Banyak orang murtad nanti. Terus? Dan mereka akan saling menyerahkan dan Ya. saling membenci. Ya, itu murtad bukan tiba-tiba. Pelan-pelan. 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 Makanya jangan sampai kasihmu dingin. Jangan kerajinanmu kendor. Ya, terus Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. ya. Terus ayat Dan 12. karena makin bertambahnya kedurhakaan, Makin banyak orang durhaka,
Ya. Maka kasih kebanyakan orang Kasih kebanyakan orang menjadi apa? akan menjadi dingin. Dingin. Kita lihat orang itu mundur, kita juga lebih baik mundur juga. Ya. Kasih itu menjadi dingin. Ini waktunya kita mendorong. Hendaklah kamu saling mendorong di dalam kasih. Sekali lagi saya katakan, tanda-tanda zaman menyatakan Tuhan Yesus segera datang kembali. Itu pasti. Tuhan bicara terus, Tuhan segera datang, Tuhan segera datang. Kita ada di tapal batas akhir, finishing. Ya, kalau dalam tabernakel itu kita sudah di tirai itu. Tirai itu yang memisahkan ruang suci dan ruang maha suci. Ya, kita sudah di sana harusnya berada. Kita sudah harus berada di mezbah tuba emas itu dalam pujian dan penyembahan yang terus menerus, bakar dupa. Kemudian kita harus ada memperobetkan daging, menyangkal daging. Rugi secara daging, ya, menyembah Tuhan ke gereja, melakukan firman itu rugi daging kita. Ini mesti robek. Kalau kita tidak mau, kita tidak akan sampai ke sasaran akhir. Itulah kasih. Halaman itu bicara iman, ya. Ruang suci itu bicara pengharapan. Ruang maha suci itu kasih. Ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Kasih itu yang terbesar. Ya. Ayat 13 dari Matius 24. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya perhatikan. akan selamat. Selamat. Bertahan sampai kesudahan. Selamat. Artinya apa? Kasihnya bertahan sampai kesudahan. Jadi ini finishnya, tidak gampang. Ya, harus berjuang, harus berjerih lelah, bukan santai, bukan terpengaruh dengan kondisi situasi keadaan dunia, ekonomi yang sulit atau dunia makin semarak. Ya, tapi hati kita harus tetap jangan kasihnya dingin. Itu nasihat Tuhan untuk kita hari ini. Kasih itu harus dipertahankan. Dalam Roma 12 ayat 9 sampai ayat 11 baca. Ini nasihat firman Tuhan buat kita. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jangan kita berpura-pura. Ya, seakan-akan punya kasih kepada Tuhan, kasih pada sesama, jangan pura-pura. Terus Jauhilah yang jahat. Jauhi yang jahat. Dan lakukanlah yang baik. Lakukan yang baik. Terus Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Saling mengasihi. Artinya bukan hanya pura-pura di mulut saya cinta, saya kasih kamu, tetapi kita tidak melakukan itu. Kasih itu ya saling mendorong, menguatkan satu dengan lain. Saya mengasihi saudara sehingga saya menguatkan saudara lewat firman Tuhan ini. Jangan kasih itu dingin. Itu tidak sampai ke finish. Kita sudah ada mil terakhir, garis akhir hampir selesai. Ya. Terus Dan saling mendahului dalam memberi hormat. ya, jangan kerajinan kendor. Ayat 11 saya suka baca ini. Janganlah hendaklah kerajinanmu kendor. Jangan kerajinan kendor. Jangan kendor, jangan luntur, jangan mundur. Saudara mau mundur?
Ya. Tidak mau kendor? Ayo, siapa yang tidak mau kendor? Jangan kendor. Terus biarlah rohmu ini menyala-nyala yang Tuhan mau, rohku menyala. dan layanilah Tuhan. Layani Tuhan, roh menyala, kasih mula-mula, penuh cinta mula-mula. Ya, rohmu menyala-nyala dalam kasih. Kenapa demikian? Karena Alkitab menuliskan melalui Rasul Paulus, aku punya iman, bisa memindahkan gunung. Aku punya banyak karunia, bisa bernubuat, bisa apa, bisa segalanya ada. Tapi kalau tidak ada kasih, Paulus bilang nggak ada gunanya. Jadi kasih ini jangan dingin, jangan kendor. Kasih inilah yang mendorong kita sampai akhir. Masuk di finishing. Jangan gugur ya. Banyak pelayan gugur. Sudah nampak itu sekarang. Saya tidak bisa tinggalkan pekerjaan. Saya harus bekerja. Kalau tidak, saya tidak makan. Ini orang belum mengerti perkara rohani, belum lahir baru. Kalau dia lahir baru, dia suka minum, makan. Kalau bayi baru lahir, bayi itu baru lahir, dia suka cari susu. Dia mau minum terus, menangis kalau tidak dikasih minum. Nah, tapi kalau orang tak mengerti, malah dibilang saya tidak bisa. Saya harus kerja, kalau saya tidak kerja saya tidak makan. Iya, kalau tidak kerja tidak makan. Tapi ada waktu di mana Tuhan suruh kita kumpul, melayani, datang. Datang berhimpun. Di situ kita dengar pesan-pesan Tuhan. Lewat membaca Alkitab, lewat mendengarkan khotbah. Kan di situ Tuhan bicara kepada kita. Ya, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Kasih. Kasih, itu lagi bicara Sekalipun kasih. aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia Iya. dan bahasa malaikat. Iya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Iya. aku sama dengan gong yang berkumandang Nah, dan canang yang gemerincing. sekalipun aku bisa berbahasa hebat-hebat, punya karunia bahasa lidah, punya karunia ini, karunia penglihatan, karunia bernubuat. Tapi Rasul Paul mengatakan kalau aku tidak punya kasih. Lanjut dibaca. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat Ya, dan aku mengetahui segala rahasia ya, dan memiliki seluruh pengetahuan, ya. dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, Wow, sudah punya iman sempurna. Gunung Tomohon pindah ke laut, pindah dia. Ya, punya iman sempurna. Orang lumpuh jalan. Apalagi ya, orang buta melek matanya ngelihat mujizat. Tapi kalau tidak punya kasih, Rasul Paul bilang apa? Lanjut. tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Tidak berguna. Kasih ini sangat penting. Ya, jangan luntur kasih itu. Kasih kepada Tuhan. Ya. Terus Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, ya, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya nggak bagiku. ada faedahnya. Ya, kalau tidak punya kasih, nggak ada gunanya. Rasul Paul bilang. Jadi kasih ini, kasih kepada Tuhan sejak pertama kita perlu alami ini. Cinta mula-mula. Ketika saya lahir baru bertobat, saya bertemu Allah lewat Yesus. Itu cinta pertama.
Itu yang membuat saya sangat berapi-api. Gak lama gereja, rasanya lama sekali Bible study di gereja saya dulu. Ya di Makassar. Kalau hari Minggu ke gereja, waduh senangnya luar biasa. Mau tunggu sampai hari Rabu, itu rasanya lama sekali. Mau cepat-cepat hari Rabu, Bible study, pendalaman Alkitab. Saya sudah pokoknya kegiatan semua kunci. Tidak ada biar orang mau transaksi, mau apa, saya tutup. Tidak ada, mau ke gereja. Bukan saya mesti kerja, dari usah ke gereja dulu, beda itu. Dan sampai hari ini Tuhan memberkati saya. Ya seumuran sudah sekarang ini 75 jelang 76. Bersama istri sama umur kami diberkati. Itu secara rohani dan secara jasmani. Minggu lalu habis saya melayani Tuhan berkhotbah, kan saya bilang tuh biar saya kurang sehat seperti beberapa waktu lalu, rasa demam, batuk, pilek, saya boleh berkhotbah dengan kemurahan Tuhan. Tidak ada, saya tidak berhenti. Sampai hari Minggu yang lalu, saya sebenarnya ingin mengajak 1-2 orang, ayo kita makan sama-sama, sambil ngobrol-ngobrol. Tapi kelewat, ya sudah, saya makan sama istri saya pergi, ini hari kita makan enak-enak sedikit ya. Saya bilang sama istri saya begitu. Makan di mall, coba cari makanan itu yang saya suka, lalu makan. Jadi saya dengan istri 2 orang makan. Saya memang pesan makanan, pesan segala. Saya suka minum es, tapi saya sudah takut karena pilek yang lalu itu. Ya, jadi minum ini, minum itu, makan ini. Habis itu istri saya bilang, lebih baik kita pesan saja pulang juga sekalian untuk makan malam. 1 kali pesan. Jadi pesan banyak-banyak ini. Ya. Terus di samping meja saya ada seorang bapak. Dia asik sekali makan, saya lihat. Wah, pinter makan ini orang. Kan ikan sampai makan daunnya itu. Wah, saya sapa dia, bapak nikmat sekali ya. Dia bilang, oh ya enak. Ya laki-laki. Pakai topi lagi sementara makan. Ya. Saya bilang, bapak umur berapa? Oh 69 dia jawab. Oh saya 75. Oh ya, dia makan lagi. Ketiga kali saya cuma tanya, bapak tinggal di mana? Dia bilang di Citraland. Nggak situ. 3 kata saja. Terus makan, saya juga sudah makanan datang saya makan. Jadi tidak cerita lagi, cuma 3 kata. Ketika saya pergi cuci tangan untuk mau makan, kasirnya itu 2 orang gembira sekali. Dia kenal saya karena sering makan dengan istri situ juga. Dia gembira sekali, dia tidak bisa tahan. Dia bilang, bapak. Saya bilang apa? Itu bapak punya semua sudah dibayar sama bapak yang tadi itu di sebelahnya. Terus saya tidak kenal orangnya, tidak kenal. Kalau orang bayarin saya karena sudah kenal, wah biasa saja. Ini tidak kenal, cuma bicara 3 kata. Tinggal di mana, umur berapa, enak sekali ya. Cuma itu saya bicara. Dia bayarin termasuk, saya pikir ya yang itu pesan pulang tidak dibayar toh karena kan yang di depan meja. Ternyata yang bawa pulang pun dibayarin Pak. Bapak itu pesan, jangan bilang-bilang sama bapak itu sampai nanti saya sudah tidak ada di sini pulang. Sudah tidak kelihatan baru kasih tahu bapak itu ya. Tapi itu orang tidak tahan. Dia sudah bilang, oh saya kejar keluar. Wah dia sudah jauh turun dari tangga listrik saya. Pak, saya terima kasih cuma dari jauh. Dari saya teriak. Terima kasih Pak, terima kasih. Saya cuma terima kasih dari jauh dia juga. Ya, baru-baru kemarin saya tanya kepada yang itu hari saya dibayarin berapa?
hampir 400.000 Pak. Dia sendiri makan cuma 1 porsi. Saya hampir 400.000. Tidak kenal. Saya kasih tahu anak saya itu berkat namanya Pak. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, jangan lupa melayani Tuhan. Jangan kendor, ya kasih. Jangan kendor. Walaupun bukan itu yang kita harapkan. Saya tidak pernah harapkan bahwa nanti itu orang baik. Tidak pernah saya terpikir. Dan Alkitab mengatakan apa yang tidak pernah kau pikir, tidak pernah timbul di hati, tidak pernah dengar, tidak pernah didengar telinga. Semua disediakan oleh Allah bagi orang yang mengasihi Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9. Kasih ini. Ya. Tetapi seperti ada tertulis, Ya. apa yang tidak pernah dilihat oleh mata Tidak pernah dilihat mataku. dan tidak pernah didengar oleh Tidak telinga pernah didengar telingaku. dan yang tidak pernah timbul di dalam hati Tidak manusia. ada timbul di hati saya. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Allah sediakan bagi orang yang mengasihi. Jangan kendor kasihnya. Jangan dingin. Kasih kepada Tuhan. Layani Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan akan melihat berkat atas bukannya dirinya, tapi anak cucunya diberkati Tuhan. Tadi pagi sekali, saya lagi siap-siap, lagi masuk kamar mandi. Teman saya, sahabat baik saya, Bapak Pendeta ML Rindengan. Bapak Pendeta Rindengan, kalau sinodenya sama saya sama sekali beda. Saya orang gereja Pantekosta. Tabernakel beliau adalah gereja Protestan. Tapi saya menjadi sahabat baik puluhan tahun yang lalu sampai hari ini. Masih pagi dia telepon terus, saya tidak bisa angkat. Karena saya lagi kamar mandi bersiap. Selesai semua saya telepon balik. Dia bilang, Pak, saya cuma mau menyampaikan selamat anniversary ke-51 hari ini persis toh 17 September. Dan hari ini saya 51 tahun bersama istri. Kasih itu tidak boleh dingin. 51 tahun bukan waktu singkat. Tambah 2 tahun masa berkenalan. 53 tahun. Dilalui itu tidak mudah. Semua punya temperamen, punya sifat tabiat, punya ini, ya. Bagaimana caranya supaya bisa bertahan sehingga kita bisa sampai hari ini? Kasih. Kasih. Kasih itu menutupi segala pelanggaran. Ya. Segala kelemahan kekurangan. Kasih itu menutup. Kalau ini sudah dingin, tidak ada lagi, ya apa? Banyak rumah tangga hancur, pecah, cerai, ya atau pisah. Atau masih serumah, tapi gak ada kasih. Makan enak tapi tidak punya kasih. Lebih baik makan sepiring kangkung cah, tapi punya cinta. Rasul Paul bilang, kau tidak punya kasih. Nah sekarang Rasul Paul bilang apa? Apa itu kasih? What is love? Apa itu kasih? Ayat 4, 1 Korintus 13, baca. Kasih itu sabar. Sabar. Kalau tidak punya kasih, rumah tangga suami istri itu bubar.
Karena tidak bisa sabar, istrinya tidak bisa sabar sama suaminya. Suaminya bisa sabar sama istrinya. Akhirnya apa? Yang keluar kutuk seringkali. Sumpah. Menyesal. Saya menyesal kawin dengan kamu. Sumpah. Kutuk. Bukan berkat. Ya, lanjut dibaca. Kasih itu murah hati. Ya. Ia tidak cemburu. Nah, Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. kasih itu murah hati, mudah mengampuni, mudah melupakan, tidak ingat. Murah hati memberikan pengampunan. Seperti Bapa di sorga, murah hati kepada kita. Mengampuni saya, setiap kali kita berdosa minta ampun lagi. Dia ampuni lagi. Nyata murah hati. Karena Allah itu kasih, kata Alkitab. Allah itu kasih. Ya, karena itu kasih itu Allah itu murah hati. Hari ini berdosa, minta ampun, dia ampuni lagi. Malah dia ajarin Petrus murid-muridnya, mengampuni bukan hanya 1 kali. Petrus bilang, 7 kali Tuhan. Oh tidak. Tidak 7 kali. 70 kali 7 kali. Banyak sekali itu Tuhan tambahkan iman. Bayangkan kalau kita hidup 50 tahun dengan istri dan suami. Nggak tahu berapa kali kita berselisihan. Ya, 70 kali 7 kali. Banyak sekali Petrus 1 hari itu. Dia bilang saya tidak sanggup Tuhan tambahkan iman. 51 tahun kali 365 hari. Berapa hari itu? Ya, kasih itu murah hati. Lanjut dibaca. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak sopan Dan kalau tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, terus Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan tidak orang pemarah, tidak simpan salahnya orang. Tidak dendam. Itu kasih. Kalau orang punya kasih sudah dingin, pendendam. Pemarah, tidak bisa mengampuni, tidak pemaaf. Terus Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. ya, Tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. ya. Terus Ia menutupi segala sesuatu. mempunyai kasih itu menutupi segala sesuatu. Aku tidak lihat lagi salahnya. Aku lihat hanya kasihnya Tuhan. Terus Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. ya, Sabar menanggung segala sesuatu. sabar, karena ada kasih kita sabar. Mungkin suaminya itu temperamennya keras. Sedikit-sedikit marah, bentak. Tapi dia punya kasih, dia sabar menanggung. 70 kali 7 kali dalam 1 hari. Petrus disuruh memberikan pengampunan. Petrus bilang tadinya 7 kali saja saya memaafkan orang. Oh tidak Tuhan bilang 70 kali 7 kali. Aku tidak sanggup tambahkan iman. Ini kalau kasih sudah dingin, mana bisa sabar? Kan sudah tidak punya kasih. Sedangkan kasih itu sabar. Murah hati, ya, tidak cemburuan, ya, tidak pemarah, tidak menyimpang kesalahan orang. Lah, orang yang paling dekat itu kan suami istri. Tidak menyimpang kesalahan, memaafkan, melayani kekurangan suami, melayani kekurangan istri. Nah, ya, dia tidak bersuka cita karena dia tidak mencari untung. Kasih itu berkorban.
Tidak cari untung. Ya. Dia menutupi segala sesuatu. Ayat 8 ini paling penting, baca. Kasih tidak berkesudahan. Kasih tidak berkesudahan. Itu sebabnya tidak boleh dingin kasih itu. Ayat 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap Ya, dan nubuat kita tidak sempurna. ayat 8 ulangi. Kasih tidak berkesudahan. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Nubuat itu akan ada akhirnya. Nggak ada lagi nubuatan. Amos 8 mengatakan bahwa nanti tidak akan ada firman lagi. Orang ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan cari firman tidak ada. Hari ini ada, tapi manusia tidak mau datang kepada Tuhan. Tapi nanti Amos berkata tidak ada firman. Amos 8 ayat 11 sampai lanjutnya. Baca baik-baik. Nubuat akan berakhir. Sesungguhnya waktu akan datang. Ya, Demikianlah firman Tuhan Allah. ya, Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. ya. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Bukan lapar makan, minum, ya. Terus Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. orang mau dengar firman tidak ada lagi. Ini saya catat di Alkitab saya tahun 1979. Waktu KKR Pendeta Totes almarhum di Surabaya. 1979. Akan datang waktunya. Tidak ada lagi firman Allah. Orang semua lapar. Bukan makan enak itu tidak. Orang akan haus bukan banyak minuman jus-jus. Tapi orang lapar dan haus mau mendengar kebenaran, mau mendengar firman, mau mendengar teguran Tuhan, tidak ada lagi. Ini waktu kita pakai, manfaatkan dengan baik. Saudara berbahagia kalau saudara bisa dengar firman hari ini, bisa ditegur, terima kasih Tuhan. Kita tidak marah, ditegur Tuhan. Baca lagi. Mereka akan mengembara dari laut ke laut. Ya, Dan menjelajah dari utara ke timur Ya. untuk mencari firman Tuhan. ya. Tetapi tidak mendapatnya. Tidak dapat firman lagi. Ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan. Banyak uang bisa kemana-mana. Tidak dapat firman. Oh, di Amerika masih ada. Tidak ada. Ya, terus Pada hari itu akan rebah lesu Ingat orang- anak-anak dara yang cantik orang muda, dan anak-anak teruna karena haus. remaja, waktumu muda remaja layani Tuhan. Dengan cinta. Cari firman. Nanti kamu rebah paling banyak orang muda. Paling banyak. Darah-darah cantik-cantik yang mempercantik dirinya. Tidak dapat lagi firman. Terus Mereka yang bersumpah demi Asima Dewi Samaria dan berkata, ya, demi Allahmu yang hidup Haidan, ya, serta demi dewa kekasihmu yang hidup Hai Berseba, ya, mereka itu akan rebah dan tidak akan tidak bangkit lagi. Bayangkan nanti orang mati kelaparan rohani, bukan laparan jasmani. Hari ini ada kesempatan dengar firman, ditegur, terima kasih Tuhan, dinasihati, terima kasih Tuhan. Dan cuma mau enak telinga kita, waduh pendeta itu keras sekali khotbahnya, lebih baik saya dengar yang manis-manis saja, yang diberkati Tuhan, tidak mau dengar hajaran, tidak mau dengar didikan, tidak mau salah saya dinyatakan. Nanti ada waktunya, mau cari itu, tidak ada. Ya, tidak ada lagi. Saya mau kembali, 1 Korintus 13. Ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Iya,
yaitu iman, pengharapan, dan Iman, kasih. pengharapan, kasih. Terus Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. yang terbesar adalah love, kasih. Iman, pengharapan, kasih. Rasul Paul bilang, aku punya iman memindahkan gunung, tapi kalau tidak punya kasih, percuma. Yalah. Aku punya karunia bernubuat, tetapi kalau aku tidak punya kasih, percuma. Ada 3 hal sisa dijadikan di peras, terus dijadikan satu, ada iman, ada harap, ada kasih. Itu tabernakel, iman di halaman, pengharapan di ruang suci, kasih itu di ruang maha suci. Dan yang terbesar itu di ruang maha suci, kita semua menuju ke sana. Mau menjadi mempelai wanita Tuhan, mau menjadi pengantin Tuhan, mau jadi pengantin tidak punya cinta bagaimana? Kalau suami dan istri tidak cinta, karena cinta itu saja yang mempertahankan nikah. Bukan kekayaan, bukan pangkat, bukan uang, cinta. Cinta itu yang membuat orang bertahan. 3 hal ini, dan yang terbesar adalah kasih. Ini jangan hilang dari hidup. Jangan luntur, jangan kerajinan kendor, jangan cinta mula-mula habis. Ya. Ya. Demikian tinggal 3 hal. Ayat 1 dari 1 Korintus 14. Ini Tuhan ajar kita hari ini tentang kasih. Kejarlah kasih itu. Kejar itu kasih. Terus. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Ya. Terutama karunia untuk bernubuat. Ya. Ingat, kita boleh rajin ke gereja, good. Kita boleh datang melayani musik, singers, nyanyian, good. Tapi ingat, jangan lupa tanpa kasih. Jangan kasih itu tidak ada, luntur. Nggak ada rasanya, itu bagaikan garam yang enak di mulut kita. Di mulutnya Tuhan kalau tidak ada kasih, makanan hambar yang kita persembahkan kepada Tuhan. Makanan yang hambar, tawar. Itu sebabnya Tuhan menegur jemaat Efesus dalam Wahyu pasal 2. Bertobat dari jatuh cinta mula-mula. Ini penggeraknya saya rajin ke gereja, rajin melayani, rajin mendengar. Itu cinta mula-mula. Tadi saya sudah bilang, dari hari Minggu saya sudah ingin Bible study di hari Rabu. Dari hari Rabu saya sudah ingin ibadah doa hari Jumat. Jumat saya sudah ingin lagi, kapan hari Minggu ya. Tidak ada waktu saya istirahat. Ini yang saya saksikan, pendeta saya ngomong, kalau dia tidak datang, John Joseph tidak datang, dia sakit. Baru tidak muncul di gereja. Sakit baru tidak muncul. Tapi puji Tuhan, tak pernah sakit. Selalu hadir di gereja dari awal sampai hari ini. Ya. Ada orang diajak ke gereja, tidak mau. Ayo ke gereja ya, dengar firman ya. Ayo ibadah doa ya, ibadah pendalaman Alkitab, tidak mau. Ibadah minggu, tidak mau lagi. Saya lagi sibuk. Saya punya rencana, mau ini, mau itu, buka restoran besar. Jadi saya lagi atur-atur restorannya. Oh ya sudah, pendeta itu ya. Tuhan tolong, orang itu Tuhan tolong. Begitu kan pendeta. Tidak boleh pendeta bilang, awas kamu, tunggu nanti Tuhan aja. Itu tidak boleh. Pendeta itu gembala melayani dengan cinta, kasih. Dan walaupun kasih itu seringkali juga menghajar, menegur.
Tapi kan kasih itu landasannya seorang gembala. Karena itu Tuhan Yesus tanya kepada Petrus 3 kali. Petrus, do you love me? Ya, 3 kali itu. Petrus, kamu kasih akan aku? Gembalakan domba-dombaku. Do you love me more than this? Ya, lebih dari semua yang kau punya. Dari semua sampai harga diri itu. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada harga dirimu? Gembalakan domba-dombaku. Makanya Petrus bilang penggembalaan itu bukan cari untung, bukan nafkah hidup. Bukan juga memerintah, tapi melayani dengan kasih. Orang itu saya kasih tahu, ayo jangan lupa ya ke gereja. Jangan lupa pelayananmu ya. Kalau dia bilang saya sibuk mau buka restoran besar, mau ini mau itu, ya sudah. Saya cuma tinggal sembahyang. Tuhan tolong. Nah, satu hari Tuhan sayang sama dia, plak, tak pukul. Tidak bisa jalan. Tidak bisa bergerak dengan bebas. Mau buka restoran besar, tidak bisa. Baru dia sadar. Ternyata aku bukan apa-apa. Tanah liat saja debu malah. Mazmur 103 manusia cuma debu. Debu itu kalau segumpal tanah liat masih segumpal. Ini debu. Debu itu habis. Kita ini cuma debu. Allah tahu saya ini cuma debu. Jangan melawan Tuhan. Coba baca ya, Mazmur 103. Ini manusia terlalu sombong lain kali. Aduh, saya mau ini, mau itu, mau ini. Yakobus mengingatkan, kalau kamu punya rencana untuk apa, katakan jika Tuhan menghendaki. Dan kita masih diberi hidup, maka kita akan melakukan ini, melakukan itu. Bukan saya mau ini, saya mau itu. Jika Tuhan menghendaki. Saudara-saudara kita yang lain mengatakan, insya Allah. Jika Tuhan berkenan. Ya, KKR nanti, jika Tuhan menghendaki. Seizin Tuhan. Ya, kita berencanakan. Tapi Tuhan yang menentukan. Mazmur 103. Kita cuma debu, bukan tanah segumpal. Kalau tanah segumpal itu masih lumayan kelihatan. Ini debu. Mari kita baca. Saya ingat ayat ini. Mazmur 103. Ayat yang ke-14. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dia ingat, Tuhan ingat. Manusia itu cuma debu. Tahu debu? Hah? Debu. Itu debu. Jangan ada manusia sombong. Kalau punya kasih itu dipertahankan. Kasih itu tidak sombong, kata 1 Korintus tadi. Kasih itu tidak memegahkan diri. Saya bisa, saya punya ini, punya itu, punya. Prak, Tuhan bilang punya. Bisa bergerak. Bisa jalan. Bisa napas. Kemurahan Tuhan dimanfaatkan. Waktu Tuhan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ada waktunya Tuhan tidak bisa ditemui lagi. Cari kesempatan dengar firman. Ada waktunya Amos tadi menubuatkan tidak ada firman. Sekarang ada. Pakai itu, manfaatkan itu dengan baik. Dikatakan tadi, dia ingat kita ini siapa. Cuma debu. Ya. 103 ayat 5 tolong dibaca. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Ya. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ya. Jadi dia itu memuaskan hasrat hati kita. Dia ingat kita ini cuma debu.
Apanya yang mau disombong? Kalau kita punya rencana, katakan jika Tuhan menghendaki. Kalau Mazmur 103 bilang debu, maka Yakobus bilang uap. Tahu uap? Uap itu kelihatan kalau masak air di ceret begitu. Jadi kalau dia mendidih, dia keluar asapnya. Uap. Manusia uap. Apa yang mau disombong? Gak ada apa-apanya. Napas juga pinjaman. Ya, dari tanah saja ini. Cantik, ganteng, tanah. Masih muda, gagah, supirnya besar. Udah tua, apa? Keriput. Yalah, masih muda, rambutnya padat. Ya, sudah tua, rontok. Mau apa? Ya, kasih ini tahan di hati. Kayak Yakobus 4 ya, baca itu. Kalau tidak dibaca kita, ternyata. Kalau dibaca itu teguran buat kita. Ayo ingat. Selama kita masih diingatkan Tuhan itu berarti Tuhan itu masih bermurah hati. Ya. Yakobus pasal 4 ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, Ya. hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Ya. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, tidak tahu apa yang terjadi besok. Saya mau berdagang, saya mau ini, saya mau itu. Nah, terus Apakah arti hidupmu? apa arti hidupmu, saudara? Hidupmu itu sama seperti uap Uap. yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Siapa di sini mau sombong? Saya kuat. Saya bisa. Ayo. Berani ngomong begitu? Saya dokter. Orang lain banyak saya tolong. Tapi dia tidak bisa tolong dirinya sendiri. Manusia. Uap, debu. Nggak bisa apa-apa. Nah, bagaimana supaya kasih itu tetap bertahan? Kita perlu Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu mencurahkan kasih itu. Jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan mematikan Roh Kudus. Gereja adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus di dalam saya. Gereja adalah perlu Roh Kudus. Ini zaman Roh Kudus. Jangan didukacitakan. Jangan dipadamkan. Biar rohmu menyala. Ya. Roma pasal 5 ayat 5. Saya senang bacakan supaya bisa baca. Bisa tahu bahwa ini bukan katanya gembala, katanya pendeta John. Tidak, ini kata firman tertulis di Alkitab. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Ya. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita butuh Roh Kudus supaya kasih Allah dicurahkan. Kalau kasih tidak boleh dingin, ada Roh Kudus yang membuat kita hangat dengan Tuhan. Tapi banyak orang mendukakan roh, mematikan roh. Roh Kudus bilang begini, jangan buat itu ya. Dia buat, padam. Roh Kudus bilang, ayo ke gereja, ayo pergi dengar firman, ayo baca Alkitab, ayo sembahyang sekarang. Tidak mau, padam, berduka. Jangan mendukacitakan roh. Kalau kita tidak mau kasih menjadi dingin, tidak mau padam, ya dibaca itu ayatnya. Di dalam Efesus pasal yang keempat. Jangan mendukakan Roh Kudus. Ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Terus.
yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Banyak orang begini, dikasih ingat sama Tuhan, dia tidak mau lakukan. Kasih ingat, ayo. Tidak mau, itu mendukakan Roh Kudus. Misalnya ya, kita mau melakukan sesuatu, itu salah. Hati nurani kita bilang salah, tidak bagus dilakukan. Itu Roh Kudus bicara di hati. Jangan buat. Dia kok sudah buat saja. Dan buat berduka. Rasa menyesal toh, pernah alami itu? Saudara rasa menyesal, rasa tidak enak. Kenapa saya berbuat ini ya? Kenapa saya begini ya? Itu Roh Kudus yang berduka. Kita ini bait Allah, baitnya Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalam saya. Itulah gereja. Bukan tembok bangunannya, bukan sinodenya. Gereja, organisme, organnya Tuhan, tubuhnya Tuhan. Baitnya Roh Kudus. Jangan menduka citakan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ingatkan, jangan bicara itu. Jangan melakukan ini. Jangan melakukan itu. Roh Kudus berduka kalau kita lanjut seperti Raja Saul. Disuruh tumpas semua rajanya. Disuruh tumpas semua binatang-binatangnya. Jarahan jangan ada yang kamu ambil. Tapi dia ambil. Rajanya tidak ditumpas, dipelihara. Supaya jadi sumber keuntungan. Tapi dengan itu Roh Kudus berduka. Dan Roh Kudus keluar dari Saul. Dan kalau sudah tidak ada Roh Kudus, sombonglah dia. Hormati aku, kata Raja Saul kepada Nabi Samuel di muka rakyat. Jangan tegur saya di muka rakyat. Sombong. Akhirnya Tuhan keluar dari Raja Saul. Pindah pengurapan itu kepada Daud. Daud dipenuhi urapan. Sementara Saul diganggu oleh roh jahat. Sudah bisa baca di 1 Samuel pasal 15 16. Raja Saul terganggu roh jahat. Demikian orang kalau sudah Roh Kudus keluar, kasihnya sudah tidak ada, dingin. Roh jahat mengganggu, nabi palsu datang menyesatkan. Dan orang itu tidak akan selamat. Raja Saul menderita. Datanglah Daud yang diurapi Tuhan main kecapi. Roh jahat keluar. Kalau orang memain musik, main dengan urapan, dengan cinta pada Tuhan. Roh jahat itu keluar. Perlu orang main musik dengan baik? Perlu. Perlu punya cinta? Perlu. Melayani dengan cinta. Melayani terpaksa. Menggembalakan terpaksa. Jangan dengan terpaksa. Dengan sukarela, dengan cinta, tidak cari keuntungan, bukan nafkah hidup. Walaupun kita harus hidup dengan sistem dari Tuhan. Tapi bukan itu yang pokok. Orang gembala itu berkorban. Kata 1 Petrus 5. Gembalakan kawanan domba, jangan terpaksa, tapi dengan cinta. Makanya Petrus dipanggil Tuhan, cintakah kau akan daku lebih dari semua yang kau miliki, dari semua orang tuamu, dari semua keluargamu, bahkan dari istrimu, bahkan nyawamu sendiri. Petrus bilang apa? Ya Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Tuhan tidak mau kita melayani tanpa cinta. Jemaat Efesus tidak punya cinta lagi. Dia aktif, dia giat, tetapi tidak punya cinta. Jatuh dari kasih mula-mula. Tuhan ancam, kalau kau tidak bertobat, maka aku ambil kaki dianmu. Itulah Roh Kudus, itulah terang yang ada padamu diambil. Dan juga apa? Pohon kehidupan, tidak ada bagian. Ngeri sekali kalau cinta mula-mula. Kasih itu sudah dingin, hambar, habis.
Jangan dukakan Roh Kudus. Jangan tidak taat, tidak dengar-dengaran. 1 Tesalonika 5 ayat 20. Tolong dibaca. 1 Tesalonika 5 ayat 20. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ya. Janganlah padamkan roh. Jangan padamkan roh. Mati roh itu mati kasih. Karena Roh Kudus mencurahkan kasih. Jadi kalau Tuhan kasih ingat, ke gereja melayani, pergi. Kalau Tuhan kasih ingat, kamu jangan buat itu, ya jangan dibuat. Tuhan kan bicara lewat Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya. Dengar-dengaran itu kasih akan lebih mantap, urapan lebih mantap, Roh Kudus lebih mantap di dalam kita. Jangan tidak dengar-dengaran, tidak patuh. Ya, mau mendengar, jangan seperti Simson, habis hilang dia. Karena gara-gara apa? Delilah. Itu dari saya masih kecil sudah tahu tuh ada film Samson and Delilah. Tapi tidak tahu cerita itu Samson dan Delilah apa ya, zaman dulu. Nanti baca Alkitab, ternyata Samson itu Simpson, tapi bukan Samson Elfri, bukan. Samson Elfri beda. Ini Samson yang di dalam Alkitab Delilah, Samson. Dia apa? Jatuh cinta pada perempuan banyak. Jaga kesucian. Gereja yang suci siap menyongsong Tuhan Yesus datang. Suci tanpa cacat celah. Bayangkan kesucian Tuhan yang Tuhan tuntut dari kita. Kesucian yang sangat tinggi. Puncak klimaksnya kesucian itu. Sempurna, tidak bercacat. Kalau tidak, kita tidak bisa jadi mempelai wanita Yesus. Karena kita dipanggil menjadi serupa segambar Allah itu. Apa yang kita cari di dunia? Cari apa di dalam dunia? Punya banyak. Tidak dibawa. Nggak dibawa. Nggak dibawa mati. Itu tadi, Yakobus tadi sudah baca selesai. Mari kembali ke situ baca. Ingat. Ya, jangan padamkan roh. Jangan mau pakai kekuatan. Saya mau ke sini, saya mau ke sana, saya mau bikin ini, saya mau bikin itu. Saya lihat banyak. Dari saya mulai melayani di Makassar sampai di sini. Saya mau ini, saya mau itu, saya mau itu. Saya selalu bilang sama teman-teman, sama rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya sekolah, teman sekolah, sama semua. Katakan jika Tuhan mengizinkan. Tuhan berkenan, kita masih boleh hidup. Ada orang tidur tidak bisa bangun lagi. Tidur terus. Lah ya kalau dia hidup dengan kasih, hidup benar, hidup suci, dia ke surga. Kalau tidak, kemana tempatnya? Tadi saya bilang, neraka bukan 1 triliun tahun, tidak. Selama-lamanya di dalam api. Apa tidak takut? Apa kita mau berbuat dosa? Apa kita mau sombong, tidak dengar-dengaran pada Tuhan? Kita sudah baca begitu banyak tadi. Manusia cuma debu, tanah. Tidak ada apa-apanya. Hembusan nafas. Uap. Yakobus 4. Tolong dibaca lagi sekali. Ya. Ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Ya. Dan di sana kami akan tinggal setahun. Ya. Dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya. Apakah arti hidupmu? Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap. Seperti uap. Yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Mazmur bilang seperti apa? Debu. Yakobus mengatakan apa? Uap. Cuma uap. Manusia hanya seperti uap. Tapi sombong. Dia bikin rencana sendiri, planning sendiri.
Aku mau buka restoran yang besar. Dan aku akan menjadi kaya. Lalu aku katakan kepada diriku, bersenang-senanglah. Hai jiwaku, padamu banyak harta melimpah-limpah. Bangun gudang lebih besar, bangun usaha lebih besar, bangun semua lebih besar dan lebih besar. Tapi Alkitab mengatakan, firman Tuhan katakan, malam ini jiwamu diambil daripadamu. Untuk siapa? Semua kekayaan. Untuk siapa? Masih baik kalau masih boleh hidup. Walaupun cacat, tapi masih boleh hidup, masih boleh dengar firman Tuhan. Masih bisa bertobat, ampuni saya Tuhan. Tuhan Yesus tolong saya. Saudara masih selamat. Karena itu tidak rugi kita dengar firman. Tidak rugi kita mau ditegur. Raja Daud ditegur oleh Nathan. Kamu itu berdosa. Ya, ambil istrinya orang. Dia bunuh suaminya. Nathan datang berkhotbah. Dia tadinya tidak sadar kalau itu dirinya sendiri. Nathan bilang, kamulah itu. Ini nabi yang berani menegur raja. Biasanya kan nabi itu takut sama raja. Takut dipenjarakan. Tetapi ada dua nabi yang tidak takut. Yohanes Pembaptis tidak takut Raja Herodes. Kepalanya dipenggal. Ya. Kemudian Nathan bilang sama, kamu itu berdosa. Dia langsung turun ke bawah. Aduh, saya memang berdosa. Saya sudah bunuh suaminya orang. Saya ambil istrinya orang. Dia berteriak kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya, baharui saya, jangan ambil rohmu dari hidup saya. Roh Kudus, jangan diduka-citakan, jangan dimatikan. Daud berteriak, jangan ambil rohmu, baharui aku. Kalau gereja Tuhan hari-hari ini tidak mau dengar pengajaran, tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati, kepala batu. Saudara tidak selamat. Alkitab tadi bilang dalam Matius 24. Kalau kasih itu menjadi dingin. Kasih itu tidak ada lagi. Ya. Supaya ada sampai kesudahannya selamat. Pertahankan kasih. Kasih tidak bisa dipisahkan Roh Kudus. Jangan Roh Kudus itu didukakan. Jangan kita kepala batu. Jangan kita sombong. Kita ini debu. Kita ini uap. Tidak ada apa-apanya. Itu yang Daud bilang. Saya bisa lepaskan mahkota saya. Saya bisa lepaskan semua kedudukan saya sebagai raja. Cuma satu, jangan ambil rohmu. Kita baca itu yang terakhir, Mazmur 51. Jangan ambil Roh Kudus. Ayat yang ke-9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Ya. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ya. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Ya. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Ini raja besar, hebat, diurapi Tuhan. Mau membangun bait Allah. Tapi Tuhan bilang kau sudah banyak membunuh. Tapi dia sediakan banyak emas. Anakmu yang bangun. Ini raja hebat. Jatuh. Siapa manusia? Jatuh. Terus. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Ya. Hapuskanlah segala kesalahanku. Ya. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Terus. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ya. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Jangan buang aku Tuhan. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus jangan daripada. Ambil roh kudusmu. Jangan ambil roh kudus. Terus. Bangkitkanlah kembali padaku ya. Kegirangan karena selamat yang daripadamu. Ya. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Roh yang teguh. Lengkapi aku dengan roh teguh. Roh yang rela. Roh yang kuat. Raja Daud cuma minta
Satu, jangan ambil Roh Kudus. Jangan buang aku Tuhan. Itu doa saya. Tuhan jangan buang aku. Kalau aku salah, hajar, tapi jangan buang aku. Jangan ambil rohmu supaya aku bisa mengajarkan jalan-jalanmu. Kata Raja Daud, jangan tiru saya. Dia merasa kuat, dia merasa sudah berhasil, dia raja besar. Dia tidak waspada, jatuh dia. Ya. Karena itu Sakaria bilang jangan tolak teguran. Kalau kita ditegur Tuhan, terima kasih Tuhan. Nathan tegur Daud. Ditegur dia, iya, turun dari tahta, buka mahkota, buka pakaian kebesaran, duduk di atas debu. Aku berdosa. Ya. Daud ditegur, dia dengar, dengarkan pengajaran, maka kita selamat. Rendah hati. Seorang gembala tidak minta upah. Seorang gembala tidak minta pujian. Tapi seorang gembala sudah senang kalau dia diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Dan dia harus melaksanakan itu dengan kasih. Tidak pandang bulu siapa. Ya. Karena itu jadi gembala berat. Jangan mau jadi gembala-gembalaan. Gembala upahan. Ya. Sakaria 7 ini ayat terakhir baca. Supaya kita tahu apa yang terbaik untuk kita. Ditegur oleh Tuhan. Dinasihati oleh Tuhan. Sakaria 7 ayat 11 sampai 14. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Ya. Dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Ini orang Israel, bangsa Israel, bangsa yang keras tengkok, kepala batu. Terus mereka membuat hati mereka keras seperti batu amriu. Kerasnya itu hatinya. Ada orang keras itu ditegur, diulang-ulang, didorong-dorong, diancuri oleh Tuhan. Ya ayo maju, layani Tuhan. Ayo ke gereja ya. Dikeraskan hatinya. Terus supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta supaya alam. jangan dengar pengajaran. Orang Kristen harus dengar pengajaran. Harus diajar. Kalau tidak, apa? Alkitab berkata apa? Kalau orang Kristen tidak suka diajar, kurang ajar. Loh, ada tertulis di Maliaki 3. Kalau orang Kristen tidak mau diajar, nanti jadi kurang ajar. Bicaranya juga kurang ajar. Apa gunanya ibadah atau tidak ada gunanya? Siapa bilang? Saya alami dalam hidup. Sampai hari ini. Siapa bilang ibadah tidak berguna? Loh, ibadah sangat berguna. Hidup saya ditolong Tuhan. Hidup saya diperbaiki oleh Tuhan. Hidup saya disucikan oleh Tuhan. Dan itu mengalirlah kepada buah-buah nikah kami. Anak-anak, cucu. Hidup dalam iman, hidup dalam takut Tuhan. Itulah kerinduan saya, doa saya. Ya Tuhan, supaya kami pada waktunya seluruh keluarga ada di Yerusalem surgawi di Bukit Sion. Sebagai anak-anak sulung, namanya ada di surga. Di mana anak saudara? Cari anak saudara. Jangan ditinggal di rumah. Anak saudara dibawa ke gereja dari sejak dini hari. Didiklah orang muda anak-anak itu sejak kecil untuk hidup beriman. Seperti Ibu Hana itu kasih didikan pada Samuel kecil. Masih kecil dibawa ke rumah Tuhan. Untuk apa? Melayani. Gak ada ruginya sama sekali, tidak ada rugi. Jangan ditinggal di rumah. Ya. Terus dibaca sampai selesai tadi, Sakaria 7. Sampai ayat 14. Supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan Ya. semesta alam. Ya. Melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Terus. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Ya, murkanya Tuhan jatuh pada bangsa Israel keras kepala batu, keras tengkok. Terus
Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, Ya, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil, ya, firman Tuhan semesta alam. ya. Oleh sebab itu, aku meniupkan mereka seperti angin badai Yo, ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka. ya. Dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Mereka dikutuk oleh Tuhan. Walaupun demikian, Allah mengasihi. God is love. 1 Yohanes 4 mencatat, ayat 16, ayat 8. Allah itu kasih. Allah itu kasih. God is love. Dia tidak bisa berubah. Dia itu kasih. Dia mau saya mengasihi dia. Jemaat Efesus sudah jatuh dari kasih. Hilang. Bertobat. Bertobat. Ya, jangan kasih menjadi dingin. Allah itu kasih. Dia ingin mengasihi saya, tapi dia ingin juga saya mengasihi dia. Suami istri, suami harus mengasihi istri. Istri harus mengasihi suami. Kalau tidak, tidak enak. Dia pernikahan itu pincang. Gitu juga saya mengasihi Allahku, Tuhanku. Tuhan mengasihi aku. Kasih dibalas kasih. Jangan kendor, jangan dingin oleh situasi, kondisi, dan dunia yang ada. Ini tanda Yesus segera datang. Kita harus lebih berkobar-kobar melayani Tuhan. Ibrani 10 mengatakan lebih giat kita untuk beribadah. Lebih giat untuk mendengarkan firman Tuhan. Itulah kasih. Jangan tawar ya. Jangan dingin. Jangan tidak mau ditegur. Kalau kita ditegur, Tuhan bilang, barang siapa ku tegur, ia ku kasihi. Ia ku hajar kalau tidak mau dengar. Dihajar. Tuhan tegur kita kadang-kadang dari mulutnya siapa? Mulut sahabat kita. Kadang anak itu pada orang tua. Ya, ada orang di Makassar cucu umur 4 tahun dipakai Tuhan tegur opaknya. Opaknya tidak bertobat. Opa-opa udah ke gereja. Aku saya ke gereja juga. Enggak, opa harus ke gereja dengan oma. Tuhan tegur kalau anak umur 4 tahun. Selamat. 1 tahun waktu opa ini. Selamat. Saya layani dia sampai selesai. Napasnya dihembuskan. Dia bilang sama saya 3 hari sebelum meninggal. Bro John, saya siap pulang ke rumah Bapak. Tuhan pakai orang tegur. Kembali kepada kasih. Jangan kendor kerajinanmu. Layani Tuhan dengan nyala di hati. Jangan kasih menjadi dingin. Tuhan Yesus memberkati kita. Pas saudara diberkati Tuhan. Saya senang kalau saudara diberkati. Lakukan itu firman Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Berterima kasih. Bersyukur. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Menghiasi hati, hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebani
Siapa yang mau kasihnya Yesus menyala? Siapa yang mau Tuhan kasih saya jangan luntur, jangan dingin? Siapa yang rindu kasih Yesus menghiasi hati jiwa itu? Silakan nyanyikan, angkat tangan. Tanpa kasih Tuhan, tanganku sepanjang jalanku. Angkat tanganmu. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai, tidak pernah berhenti. Kasih Yesus, kasih pertama kali kita berjumpa dengan Allah lewat korban. Ku merasa teduh, kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai, sungai yang tidak pernah kering. Kasih Yesus membebat, mengikat hatiku, merasa teguh. Siapa yang rindu kasihnya menyala, biar kasih Yesus itu, kasih yang pertama kali kita berjumpa dengan Allah. Kita harus jadi orang Kristen yang bertobat, lahir baru, itu berjumpa dengan Allah lewat salib. Kasih Yesus. Pegang tangan saya Tuhan. Siapa yang mau dipegang tangannya? Diangkat tanganmu. Yang mau dipegang tangannya. Jangan lepaskan saya Tuhan. Jangan lepaskan saya. Oh haleluya. Jangan lepaskan. Jangan lepaskan. Jangan lepaskan. Ketika engkau lepas dari Tuhan, engkau lepas dari segala-galanya. Haleluya. Kasih Yesus, jangan lepaskan saya. Jangan dukakan roh Allah. Jangan Roh Kudus berduka. Jangan padamkan Roh Kudus. Karena itu artinya kasih-Mu juga akan padam semuanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalam Tuhan seperti sungai, tidak pernah kering kasih. Manusia boleh cinta hari ini, besok lupa. Tapi Allah tidak pernah melupakan kasih. Allah tidak pernah melupakan saya dan saudara. Siapa di sini sudah mundur kasihnya? Tawar, dingin, mau menikmati kemewahan dunia. Engkau tidak merasakan kasih itu sudah. Dunia dan segala kemewahannya sedang tenggelam, sedang lenyap, kata Satu Yohanes. Kita butuh makan, kita butuh pakai, kita buku sekolah, anak-anak kita perlu. Tapi itu disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang yang cinta Tuhan. Apa yang dia tidak pernah dengar, tidak pernah didengar telinganya, tidak pernah timbul di hati, disediakan Allah untuk siapa? Orang yang mengasihi. Jangan putus kasih itu. Mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering.
Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Oh, Rapa ya Rapa Haleluya. Biar kasih-Mu melimpah Tuhan. Biar kasih kami tidak menjadi dingin. Biar kasih kami berkobar-kobar. Biar kami boleh mengasihi Engkau lebih dari semua yang kami miliki. Lebih dari semua, dari keluarga kami. Lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dari harga diri kami. Untuk mengasihi Tuhan sampai akhir. Sampai Tuhan datang. Sampai akhir hidupmu. Jangan biarkan kasih itu padam dingin. Biar tetap menyala. Dunia tidak bisa jamin. Kekayaan tidak menjamin. Semua tidak ada yang menjamin. Saya cuma manusia debu, uap. Hanya Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah kita. Yang telah turun dari sorga. Menjadi korban supaya kita ini boleh selamat. Pintu sorga dibuka. Hargai korban Yesus, hargai kasih yang agung ini. Biar itu yang menyala tinggal di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih. Mari saudara angkat tanganmu dan terimalah berkat yang terbaik. Berkat yang sulung, berkat yang istimewa, berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara hari ini sampai selamanya. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang, saudara adalah orang yang diberkati Tuhan. Pakailah berkat itu menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.